bersama Ustaz Muhammad Lawli yang alhamdulillah sudah berada di tengah kita. Semoga Allah memudahkan segala urusannya. Semoga Allah limpahkan kesehatan kepada beliau, Allah limpahkan rezeki yang thayyibah kepada beliau, dan Allah limpahkan ilmu yang bermanfaat yang beliau sampaikan. Semoga menjadi pada pemahaman jariah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para jamaah yang hadir di tengah-tengah majelis ilmu ini, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesehatan juga kepada kita semua. Allah berkahi ilmu yang kita dapat pada kesempatan pada malam dan sore hari ini. Dan juga mari kita doakan kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih ada kesibukan, masih belum memiliki waktu luang atau belum ada kesempatan. Semoga bisa memudahkan masalah hatinya untuk bersama-sama kita menghadiri majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah untuk memulai majelis taklim kita pada sore hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu. Amin. Kepada guru kita Ustaz Muhammad Lawli, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang sangat banyak kepada kita, terutama yaitu nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali, duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari tempat masing-masing menuju majelis ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal soleh kita. Dan juga salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat benar-benar dikumpulkan bersamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah talim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah salat maghrib, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan keberkahannya kepada kita dan juga menurunkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Seperti biasa di dalam pekan yang kedua pembahasan kita yaitu tentang masalah fikih. Dan yang kita bahas pada malam hari ini
kitabnya kitab takrib kan Fathul Qarib, dan alhamdulillah sudah masuk itu ke ranah rukun sholat, penjelasan seputar rukun sholat. Dan pada malam hari ini pembahasan kita sudah masuk ke nomor ke-15 kalau nggak salah ya, ya nomor 15 kan, rukun sholat nomor ke-15. Berjauh ya. Sebentar lagi beres. Soalnya di dalam kitab ini kan adanya rukun sholatnya itu ada 18. Sekarang 15 berarti tinggal 3 lagi ya. Selesai sudah rukun. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa fahmalana bi asrarihi fi daraina amin. Wal khamisa asyara as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi ay fil julusil akhiri ba'dal firaqi minat tasyahudi wa aqallu salati Allahumma salli ala Muhammad. Rukun salat yang nomor ke-15 adalah as-salatu ala nabi, membaca salawat ala nabi, atas nabi sallallahu alaihi wasallam pada duduk terakhir setelah selesai tahiyat. Minimal salawat atas nabi adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Wa as'aru kalamul musannifi anna as-salata 'alal ali la tajibu wa huwa kadzalika bal hiya sunnatun. Perkataan musannif adzal kitab telah memberikan isyarah pemahaman kepada kita bahwa salat atas membaca salawat kepada keluarganya Nabi itu dihukuman tidak wajib, namun disunahkan. Tuh. Ingat kita ya. Kita ingat review ya. Dalam rukun-rukun sholat yang sudah kita bahas. Nah, rukun sholat yang nomor ke-15 adalah membaca sholawat kepada Nabi. Itu wajib. Berarti kalau misalkan kita sholat tidak membaca sholawat kepada Nabi, berarti itu hukumnya sholat kita tidak sah. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggal. Dinisbatkan kepada seorang imam atau kepada seorang orang sholat yang umpah. Beda dengan dinisbatkan kepada sholat masbuk misalkan. Kan kalau misalkan masbuk pas ke situ dia masuk, misalkan imam sudah tahiyat, hampir uluk salam, ya, ngikut dia duduk di situ, tak dinisbatkan kepada masbuk yang seperti itu mah dia tidak tidak termasuk. Misalnya nggak keburu baca sholawat, maka tidak dianjurkan sholawat. Ketika beres beruluk salam si imam, dia harus naik meneruskan sholatnya dengan sendiri. Ya. Adapun setelah itu misalkan di tahiyat akhirnya tetap wajib dia, walaupun dia meneruskan sendiri tetap wajib membaca sholawat, karena sholawat termasuk salah satu daripada rukun sholat. Mana bacaan sholawat kepada Nabi Pak? Ketika kita duduk terakhir. Kalau bacaan sholawat di dalam rakaat yang kedua, di dalam tahiyat yang pertama, itu hukumnya bukan rukun, tapi hukumnya adalah sunnah. Makanya ketika tahiyat awal Pak, tahiyat yang pertama itu biasanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru kita naik, iya, sampai situ itu tahiyat awal, sampai situ.
Ya, tidak dilangsungkan dengan wa ala ali sayyidina Muhammad. Enggak ada kesunahan itu. Jadi sunahnya baca ayat at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di dalam rakaat yang di dalam ayat yang pertama. Nah, setelah itu kita naik kemana? Ke atas, melanjutkan sholat. Tapi di dalam tahiyat yang terakhir mah, bacaan sholawat itu termasuk rukun. Berarti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu rukun, termasuk rukun. Kalau nggak dibaca, berarti batal sholatnya. Kalau di tahiyat yang pertama nggak dibaca, misalkan pas duduk kita tahiyat yang pertama nggak baca tahiyat, misalkan nggak baca tahiyat sama sekali, itu tidak ngapa-ngapa, tidak membatalkan sholat. Wong nggak tahiyat awal juga nggak jadi masalah. Kenapa? Karena tahiyat awal itu adalah hukumnya sunnah, beda dengan tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir mah termasuk rukun, makanya wajib. Tuh, wajib. Baca sholawat tahiyatnya wajib, terus baca tasyahudnya wajib, baca sholawatnya juga wajib. Adapun bacaan sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi di dalam tahiyat akhir, itu bukan termasuk rukun tapi termasuk golongan daripada sunnah abad, Pak. Ya, apa itu sunnah abad? Sunnah abad itu sunnah yang mendekati kepada wajib. Banyak sunnah abad. Tahiyat awal termasuk sunnah abad. Berarti bacaan tahiyat awalnya termasuk sunnah abad. Duduknya di dalam tahiyat awal sunnah abad. Ketika ditinggalkan oleh kita baik disengaja ataupun tidak, maka ada kesudahan kita untuk menambahnya, menggantinya dengan sujud sahwi. Sama titelnya dengan apa? Dengan bacaan doa kunut di dalam sholat subuh. Kalau kita kan mayoritas doa kunut itu dibacanya setiap sholat subuh. Tapi ada, Pak, di tempat-tempat yang tertentu, tempat-tempat yang lain, di kampung yang lain, bahkan menyunahkan setiap sholat fardu itu akhirnya itu dibacain doa kunut. Bukan sekedar kunut najilanya, tapi kunut, ya, yang sumbernya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Allahumma dini fi man hadait. Terus najilahnya dilanjutkan ketika kampung tersebut yaitu mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu, tertimpa musibah, ada wabah penyakit corona, baca tuh kunut najilah. Ini udah pada mati baru dibaca atau tinggal sisanya yang baca. Harusnya sebelum datang. Kenapa? Karena udah ada diprediksi oleh biasa ahli kesehatan biasanya. BMKG, besok ada gempa, ayo ikut najilah. Iya, biasanya BMKG tuh, ya, yang meneliti kepada pergerakan bumi, pergerakan penyakit, gitu. Itu Pak ya, awas. Baca sholawat itu, Pak. Makanya baca sholawat itu jangan sembarangan. Jangan sembarangan, Pak. Dalam artian apa? Harus jelas. Kan Allahumma sholli, ada tasdid itu. Tasdid harus ke bawah itu. Jangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Jangan begitu, harus jelas. Kenapa? Karena termasuk rukun sholat. Kalau misalkan itu baca sholawat termasuk rukun sholat, berarti bacanya harus benar. Tasdidnya tidak boleh hilang. Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau di sini ya kalau di sini Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, ini mah katanya pakai sayyidina. Itu mah ta'aduban, Pak. Ya. Di sini mah kan akolnya, kalau bahas kita akolnya baca sholat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kalau misalkan kita baca sholawat misalkan Allahumma sholli ala Muhammad, Pak, ya Allah, nyebutin nama Muhammad tanpa diembel-embeli dengan sayyidina, kan bahasanya kurang pantas. Kita itu siapa? Nabi Muhammad itu siapa?
Alangkah baiknya, alangkah adabnya, alangkah akhlaknya kita pakai tuh ketika ditempelin apa diembel-embelin dengan Sayyidina. Kenapa? Karena baginda Nabi itu termasuk apa namanya? Makhluk yang sangat mulia. Makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Masa kita gak sopan? Bapak aja, bapak kalau misalkan disebut sama anak bapak, coba disebut nama. Kira-kira kemana? Kira-kira bapak namanya misalkan Ahmad. Ahmad kata anaknya, gimana tuh? Sopan apa enggak itu? Ya kurang sopan. Jadi akhlaknya kagak ada, adabnya kagak ada. Maka untuk apa namanya meluruskan adab kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka kita diembel-embel dengan Sayyidina. Sebagai apa? Ta'adzuban, akhlak kita, adab kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak menganjurkan seperti itu. Itu mah apa inisiatif kita, Pak? Ini makanannya, nggak ada dari Rasulnya, ya kagak ada. Masa Rasul ngomong, kalau nyebutin apa nama saya Sayyidina dong, kagak mungkin begitu. Kenapa? Karena waroknya, akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yang harus tahu diri, kitanya yang harus tahu diri. Aspak bacaan sholawat ya. Baca sholawat kan kita disunahkan, diajarin oleh guru-guru kita. Kalau baca sholawat itu yang benar, iya. Di samping benar kita atau harus suci badan kali ya. Ya baca sholat itu sama aja dengan ketika dikir. Iya punya wudhu gitu, menghadap kiblat. Iya. Walaupun ketika jalan juga kita tidak punya wudhu, baca sholat tetap dapat pahala. Alangkah baiknya ketika baca sholat ini benar-benar diseriusin oleh kita. Punya wudhu, baca menghadap kiblat. Ya Allah, memuji kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akalnya baca sholat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kita mau diembel-embelan Pak supaya mantap. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, itu apa menandakan bahwa kita apa namanya seorang umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjaga kepada akhlak. Kan kita dididik untuk menyempurnakan akhlak, harus apa namanya punya akhlak. Ilmu tinggi akhlaknya kagak ada, ilmu tinggi adabnya kagak ada, ngapain? Ya justru yang punya akhlak, yang udah bisa menerapkan akhlak dan adab, justru itulah dia sebenarnya yang mempunyai ilmu. Itu makanya Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan suruh suruh menyempurnakan ilmu, enggak, menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak, bukan li utammima makarimal ilmi, bukan akhlak. Iya, akhlak itu Pak. Makanya kita harus ada akhlak dikit dong. Iya, kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan yang benar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pakai tasdidnya, tidak boleh ada yang kehilangan tasdid. Kalau hilang tasdidnya berarti mengurangi huruf. Sama tahiyat juga sama Pak. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Panjangnya tasdidnya harus jelas. Jangan diberedel baik, jangan. Emang apa kita sholat? Makanya kita harus diingat di sholat tuh bacaan rukun ini berarti bukan berarti sunahnya kita asal-asal, bukan. Emang harus benar-benar bacaannya itu harus benar sesuai dengan apa dengan bacaan. Ya. Kalau bacaan kepada keluarga Kanjeng Nabi itu termasuk tidak wajib. Mana? Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu mah hukumnya sunnah tidak wajib. Tidak termasuk rukun. Tapi sunnah abad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Tuh, itu namanya tahiyat sunnah itu maksudnya. Ya. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Terus di situ kadang-kadang kita dibaca apa tuh fil alamina innaka Hamidum Majid, baca
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masihid dajjal. Terus ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik walau ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baru assalamualaikum warahmatullah as'alukal fawza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullah as'alukan najata minan nar. Kita mah sampai fil alamina innaka hamidu. Tapi kalau di kampung-kampung itu, di madrasah-madrasah kita tambahan tuh supaya agak lamaan dikit. Sholat jangan terburu-buru Pak, ya, agak lamaan dikit, ya, baca doa, ya. Pasti ingatin itu nomor yang ke-15. Ini yang 18 itu cuma di kitab ini Pak. Yang 18 itu rukun sholat hanya di kitab ini. Kenapa? Karena tumaninahnya itu dipisah satu persatu. Ya, kalau di kitab-kitab yang lain tumaninah jadi cantumkan satu. Kalau di sini banyak. Iya, duduk tumaninah, rukuk tumaninah, sujud tumaninah, itidal tumaninah. Itidal satu, tumaninah satu. Makanya banyak ini. Buharanya Abi Suja. Ya. Syekh Abi Suja Al-Asfahani pengarangnya. Luar biasa Pak. Maka dipretel ini, dirinci ya, serinci-rincinya supaya kita apa? Supaya bisa dipahami, cepat dipahami oleh kita. Jadi wa asyara kalamul musannifi anna salat 'alal ali, dan musannif hadal kitab telah memberikan pemahaman kepada kita di dalam ucapannya bahwa anna salata 'alal ali, bahwa sesungguhnya membaca salat kepada keluarga Kanjeng Nabi la tajibu, itu hukumnya tidak wajib, wa huwa kadzalik, dan begitu pula bal hiya sunnatun, balikan itu mah hukumnya sunnah. Ya. Maksudnya apa Pak? Maksudnya supaya kita bisa membedakan mana yang rukun, mana yang mana sunnah abad, mana sunnah hayat. Kan ada 3 tuh ya. Ada 3 nih. Ada rukun, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah abad ini mendekati kepada rukun, ya, mendekati kepada rukun, hampir mendekati. Wasadisa asyara at-taslimatul ula wa yajibu iqa'us salami halal qu'udi wa aqaluhu assalamu alaikum marratan wahidatan wa akmaluhu assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh marrataini yaminan wa shimalan. Rukun sholat yang nomor ke-16 adalah membaca salam pertama. Bacaan salam harus dilakukan pada saat duduk. Minimal salam adalah assalamualaikum 1 kali. Sedangkan maksimalnya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 kali. Ya, yaminan wa shimalan, menghadap ke kanan dan ke kiri. Nah, rukun sholat yang nomor ke-16 adalah salam. Salam pertama termasuk rukun sholat. Bukan menolehnya Pak, awas jangan salah, bukan menolehnya tapi membaca salamnya. Maka assalamualaikum harus jelas. Jangan assalamualaikum, harus jelas artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu kadang-kadang ada yang bertanya, itu cara mengucapkan salam itu, cara menolehnya itu kapan? Apa assalamualaikum? Apa assalamualaikum warahmatullah? Bagaimana? Ya, karena di sini kan dijelasin nih. Ya, cara menerapkan assalamualaikum Pak, itu mah terserah. Kalau misalkan kita mengikuti seperti di dalam kitab Fathul Muin, assalamualaikum, assalamualaikum gitu, assalamualaikum. Tapi kalau kita mengacu kepada kitab Busyra Karim, ya, Busyra Karim memang sih bukan karangannya orang Indonesia, bukan, dia karangannya orang luar.
Busyra Karim namanya kitab Busyra Karim. Dijelasin di situ bahwa kesunahan kita itu ketika uluk salam itu asal menolehnya itu setelah kumnya lapad alaikum. Jadi gini, assalamualaikum warahmatullah. Baru assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu kesunahan yang tercantum di dalam kitab Busyra Karim. Adapun di dalam kitab-kitab yang lain itu tidak dijelaskan yang mendetail seperti itu. Ada kecenderungan bahwa assalamualaikum langsung. Ada kecenderungan begitu tuh. Iya. Tapi di dalam kitab Busyra Karim dijelaskan jelasnya sunahnya itu assalamualaikum. Selesaikan dulu uluk salamnya baru kita menoleh. Kenapa? Karena berhentinya sholat itu kita dari mulai awal takbir sampai kita kumnya mihnya lapan alaikum, selesai sholat baru kita menoleh. Berarti assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berarti yang kedua hukumnya uluk salam, yang kedua hukumnya sunnah. Yang pertama yang wajib Bapak. Yang pertama adalah yang assalamualaikumnya ya, bukan menolehnya. Kalau Bapak nggak menoleh nggak jadi masalah, nggak batal sholatnya Pak. Kenapa? Karena menoleh itu hukumnya sunnah. Misalnya Bapak assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jawab begini. Iya, lurus aja ke sebelah barat. Itu sah silahkan. Kenapa? Karena menolehnya itu mah hukumnya sunnah. Maka guru kita mengajarkan ketika menoleh Pak ke sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullah, as'alukal faujabil jannah. Assalamualaikum warahmatullah, as'alukan najata minannar. Supaya pintu surga supaya dibuka, pintu neraka supaya ditutup, diselamatkan kita dari pintu neraka. Itu. Dan ketika uluk salam awas jangan sampai dada itu, kan ada yang begini Pak, maafin dia. Bisa sakit bersunya di sholat. Begini ya. Ini pada orang menceng begini ya. Ini dada harus lurus Pak ke kiblat. Ada yang begini ya. Ini dada harus lurus ke kiblat. Kenapa? Karena kita menghadap kiblat itu harus dengan ainul kiblat, dada lurus. Ini lurus. Tapi kalau misalkan kita assalamualaikum, batal sholatnya Pak. Batal sholatnya kita. Makanya dianjurkan para ulama assalamualaikum lurus aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaannya bagaimana Bapak kalau misalkan kita ketika assalamualaikum begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba kita hadas, tiba-tiba kita batal wudu, kentut, bagaimana gitu ya. Nah, apakah kita langsung ke assalamualaikum yang kedua? Jangan. Udah pun segitu. Assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba kita hadas. Jangan dilanjutkan kepada uluk salam yang kedua. Kalau misalkan tidak dilangsungkan berarti kita tidak mendapatkan kesunahan assalamualaikum yang kedua, tapi sholat tetap sah. Selesai tidak. Tapi kalau misalkan kita dilanjutkan kepada uluk salam yang kedua, otomatis itu ngaruh ke semuanya. Kenapa? Karena uluk salam yang kedua walaupun sunnah, tapi masih bagian daripada rangkaian ibadah berarti sholatnya itu harus diulangi dari awal. Itu Pak. Makanya dada tuh. Dada jangan bergerak-gerak dada. Assalamualaikum. Wow. Ini bengkong. Itu bisa membatalkan sholat. Lurus begini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu. Ya. Dada. Awas perhatikan dada. Ini kadang-kadang tidak terkontrol kepada badan kita. Ya, kepada badan kita. Adapun kepala misalnya melengok, itu mah tidak jadi masalah. Walaupun tidak uluk salam lagi misalkan, Bapak lagi sholat begini ya, lagi sholat. Ada yang lewat. Itu cuma makruh, tidak batal sholat. Tapi kalau sama dada begini, batal. Kalau sama dada. Kenapa? Karena dada itu harus menghadap wajib menghadap kiblatnya itu. Assalamualaikum ya. Tasdid di situ, tasdid ada tasdidnya itu. Panjang lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi harus tepat gitu. Jangan assalamualaikum. Jangan begitu. Kita lagi sholat.
lagi sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan asal-asalan. Jadi tasbih sama panjangnya itu harus ke bawah, Pak. Ini mau kadang-kadang lah saking buru-burunya kita nggak kedengaran lagi kadang-kadang uluk salamnya kita ya. Itu harus diucapkan, Pak. Harus dengar kita, minimal kedengaran oleh kuping kita sendiri. Bacaan sholat itu yang dibaca, ya. Rukun sholat yang rukun kaulinya itu minimal harus kedengaran oleh kuping kita. Ada berapa rukun qauli coba? Banyak. Yang pertama apa? Rukun qauli takbiratul ihram. Allahu Akbar, harus kedengaran. Iya. Ngangkat tangannya Allahu Akbar, ngangkat tangannya itu sunnah. Ngangkat tangannya sunnah. Yang wajibnya itu yang rukunnya takbirnya Allah. Di situ kita sambil memasukkan niat. Allahu Akbar. Harus jelas kedengaran oleh kuping kita. Nah setelah itu, apalagi baca Fatihah. Harus jelas kedengaran oleh kita. Makanya baca Fatihah harus benar. Panjang pendeknya, tasdidnya harus jelas. Makhrajil hurufnya harus jelas. Jangan balelol. Baca Fatihah balelol. Ya. Kadang-kadang kesulitannya di itu tuh. Dia baca iya, kadang-kadang baca iya. Kadang-kadang gitu ya. Padahal kan harus ditekan di situ. Ada tasdid ya. Iya gitu. Iya karena na'budu wa iya. Itu harus jelas. Makanya sama uluk salamnya harus jelas, jangan asal-asalan. Ya. Jadi wa akmaluhu, kesempurnaan uluk salam itu tadi, akalnya uluk salam itu ya, minimalnya uluk salam itu assalamu alaikum. Udah segitu. Tapi maksimalnya, sempurnanya uluk salam itu assalamu alaikum warahmatullah. Tapi di sini ditambahkan wa barakatuh. Kalau di kitab-kitab yang lain nggak ada. Sampai warahmatullah. Di sini mah wa barakatuh. Terkecuali kita ketika menyalatkan jenazah itu mah harus pakai wa barakatuh itu mah sunahnya. Tapi di sini dicantumkan kesunahannya itu sempurnya sampai wa barakatuh. Tapi di dalam kitab-kitab yang lain sampai warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Tapi kalau sholat jenazah mah Bapak jadi imamnya harus wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Uluk salam sholat jenazah mah ditambahan wa barakatuh. Sunahnya wa barakatuh. 2 kali uluk salam. 2 kali uluk salam ke kanan dan ke kiri. Jangan dibalik, malah ke kiri dulu, lupa. Berarti kalau lupa ke kiri berarti itu dianggap tidak sah salamnya, berarti harus diulang ke kanan baru ke kiri lagi. Kadang-kadang lupa kita mah iya. Bingung kita, ini salam ke kiri apa kanan dulu ya? Lah sholatnya ngelamun, Pak. Tidak menutup kemungkinan kalau kita sholatnya ngelamun mah ngelantur, kadang-kadang rakaatnya lupa kita. Ini rakaat keberapa ya? Itu mikir lama kita. Iya, jadi imam lagi. Ini imam ngapain? Lama banget. Orang mikir dia rakaat kedua kan. Coba Bapak jadi imam. Kalau kena rakaat Pak, bimbang hati kita. Diakuin 3, tapi udah 4 ini pasti diteriakin dari belakang kan, yo. Pasti begitu itu. Kalau jadi makanya udah jadi makmum aja enak. Takutnya begitu. Kita menganggap ini udah 4, takut diteriakin 3. Coba, pasti bimbang itu. Ujung-ujungnya waduh, mikir lama. Ujung-ujungnya lama tuh jadi imam. Makmum ngegerutu dari belakang, lama mensin imam. Iya. Ya Allah, banyak mikir, makanya harus fokus kalau sholat, jangan mikirin apa-apa. Ya mikirin sholat deh. Paling nggak 10 menit. Masa nggak fokus kita? Jangan banyak mikiran, lu takut lupa rakaat. Tapi kalau kita udah ngaji mah begini, wah bono nama.
Gua mau kata netral, bebas gua mau 3 mau 4 pokoknya terserah gua aja dah. Gua imam pemimpin lah. Iya, imam wah 3, padahal kata mau 4 ini. Bodoh nanan, saya mah ingatnya 3 aja dah. Ambil yang yakin, 3 udah. Imam mau ngikutin muka kagak bodoh amat. Iya. Hanya saja imam harus peka. Kalau benar itu udah 4, udah. Berarti apa namanya memberitahu tuh imam tuh, "Mam, udah 4 kamu." Subhanallah gitu. Ya, subhanallah. Iya, subhanallah. Wah, masih mantap Pak Imam. Pokoknya pendiriannya teguh dia. Wah, kayak 3 aja udah. Udah subhanallah, terus 3. Ya udah, itu berarti imam jangan ngikut. Udah tahu ini udah 4 kata imam. Imam masih kata makmum. Imam menerusin aja jadi 5 misalkan dia, diterusin karena dia menganggapnya baru 3. Imam naik lagi karena menganggapnya baru 3. Imam udah 4 jelas, makmum udah 4 jelas. Maka ketika si imam naik lagi si imam, makmum ngikut padahal dia meyakin udah 4. Berarti batal, siapa yang batal? Makmum lah. Makmum yang batal si imam lah kagak. Kenapa? Karena dia meyakin dia mah. Baru meneruskan keyakinan, ambil yang yakin. Yang yakin itu 3 jelas. Kalau misalkan kita ragu kan begitu Pak. 4 apa 3? 4 apa 3? Yang jelas mah 3. Iya, yang jelas mah dia yakin 3 mah. Sebelum 4 oke 3 dulu. Iya. Ambil yang yakin. Berarti prinsip si imam itu jelas. Prinsip dia. Walaupun subhanallah kata si makmum dari belakang tetap karena dia yakin dengan prinsipnya naik aja udah. Kan cuman makmum nih yang gak paham ngikut dia batal sholatnya. Dia udah tahu 4. Berarti gimana cara posisinya? Nunggu. Udah tungguan aja, biarin dah. Terserah dia dah si imam tuh. Berapa rakaat lagi dulu. Kita menunggu aja. Nunggu. Kalau misalnya nggak nunggu, lama banget nih nunggu si imam 1 rakaat lagi. Udah muparokoh, niat keluar dari imam. Udah, kita nerusin sendiri. Assalamualaikum, udah pulang udah. Makmum. Silahkan imam. Gitu ya. Sampai mana lu kan sholat? Udah gua mau pulang. Gitu. Berarti kita muparokoh. Harus cerdas. Makmum juga harus cerdas. Jangan ikutin imam mulu samina watona, salah diikutin baiklah, kejebrus kita. Iya. Iya. Makanya bukan sekedar imam yang paham, makmum juga harus paham. Tuh, awas. Assalamualaikum Pak. Jangan kejebrus kita ngikutin imam yang salah. Kejebrus kita Pak. Iya. Itu rukun sholat. Jadi awas uluk salam ya. Uluk salam, awas uluk salam. Wa sabi'a saraniyatul khuruji minas sholati wa hadha wajhun marjuhun. Wa qila la yajibu dzalika aniyatul khuruji wa hadzal wajhu wal ashah. Nah, yang nomor ke-17 Pak, rukun sholat itu niatul khuruj, yaitu niat keluar dari sholat. Niat keluar dari sholat. Namun ini menurut pendapat yang lemah. Menurut pendapat yang kuat, niat keluar dari sholat bukan termasuk kewajiban. Nah, ini dia nih yang jadi masalah. Tapi kalau udah paham kan itu udah enak ya Pak. Udah paham udah enak tidak. Ini yang menyatakan bahwasanya niat khuruj keluar dari sholat ketika kita dibarengkan dengan uluk salam yang pertama. Ya, ketika kita uluk salam yang pertama diniatkan niat keluar dari sholat dibarengkan di situ, seperti halnya kita niat mau melaksanakan sholat dibarengkan dengan takbiratul ihram, keluarnya juga sama dibarengkan dengan uluk salam yang pertama. Ini dikatakan oleh Syekh Abi Suja Al-Ashfahani yang mengarang kitab, yang menyusun kitab Fathul Qorib. Adapun di dalam kitab-kitab yang lain, niat khuruj itu bukan termasuk daripada rukun sholat. Hanya saja mayoritas Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa niat keluar dari sholat itu adalah hukumnya sunnah. Kenapa? Karena menjaga toleransi, menghormati pendapat orang lah, bukan menyalahkan, menghormati, bukan menyalahkan. Bukan menyalah. Silakan aja berpendapat, saya perhormati. Maka Imam Syafi'i, mayoritas mazhab Imam Syafi'i mengatakan niat keluar dari sholat itu hukumnya sunnah. Tapi Imam Abi Suja Al-Asfahani
di dalam kitab Fathul Qorib mengatakan bahwa termasuk niat keluar dari sholat termasuk bagian daripada rukun sholat. Di mana niatnya? Dibarengkan ketika kita uluk salam. Assalamualaikum. Nah, di situ dibarengkan tuh. Lalu bagaimana kalau niat keluar dari sholat sebelum assalamualaikum? Maka ketika niat sholatnya sebelum assalamualaikum, maka itu dihukuman sholat kita jadi batal. Sholat kita jadi batal. Batal sholat kita apa? Batal sholat kita. Sholat kita batal. Misalkan bapak lagi sholat, sholat begini, sholat. Kata bapak saya mau dibatalin nih sholat kayaknya. Batal, udah jadi batal itu. Lagi sholat, lagi anak-anak sholat, lagi ini sedang sholat, lagi baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya mau dibatalin nih sholat, udah batal itu. Udah batal. Ya, udah keluar dari sholat itu. Ya, tidak bisa ditawar lagi. Bahkan ragu aja kita ragu. Batalin apakah gak nih sholat kita? Batalin apakah? Udah jadi batal itu. Makanya ketika sholat itu benar-benar harus tegas kita. Harus benar-benar tegas. Ketika kita udah masuk ke dalam sholat, maka niat keluar niat berhenti dari sholat itu termasuk membatalkan sholat dan termasuk hukumnya itu haram kita. Haram. Tanpa alasan, tanpa ada udhu. Tiba-tiba kita mau keluar dari sholat, memutuskan sholat. Bahkan ini aja kita. Ya. Ketika kita sebelum takbiratul ihram, ketika kita mau misalkan pengen buang air kecil, maka harus dibuang dulu. Harus dibuang dulu air kecilnya. Tapi kalau misalnya udah takbiratul ihram, aduh, pengen keluar angin. Ditahan itu mah wajib ditahannya itu sampai selesai sholat itu. Kalau misalnya nggak ketahan misalkan, ya udah itu mah karena keterpaksaan itu mah darurat itu mengejangan yang nggak paksa kita iya. Nggak ketahan misalkan pengen keluar dulu angin ini nyedak dulu kata kita. Udah begini-begini kita kan kadang-kadang. Ya udah kalau udah kegatan mah udah. Berarti bukan keinginan kita, tetap keinginan kita menahan sampai selesai. Kenapa? Karena ketika membatalkan kita hukumnya haram. Wah, ini sholat nih, pengen kentut udah berhenti Haram memberhentikan sholat dengan sepihak kita. Iya. Kenapa enggak tadi itu dibuang dulu anginnya? Kenapa enggak tadi sebelum sholat dibuang dulu itu air kencingnya? Iya, makanya kita dianjurkan sebelum sholat itu harus benar-benar kita dikosongkan perut kita dari gangguan-gangguan yang bisa mengganggu kehusuan kita di dalam sholat. Mau buang air besar, keluarin dulu. Mau buang air kecil, kosongkan badan kita supaya kita benar-benar di dalam sholat itu khusyuk. Ini perhatian buat kita nih. Niat khuruj hanya ada di dalam kitab Fathul Qorib. Ini kata kitab yang lain kagak ada. Dicari itu sama bapak kagak ada. Ya, karena hanya Imam Abi Suja Al-Asfahani yang menyatakan bahwasanya termasuk rukun sholat adalah niat keluar dari sholat ketika dibarengkan dengan uluk salam yang pertama. Adapun mayoritas Imam Asy-Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwasanya niat khuruj keluar dari sholat itu hukumnya sunnah, hanya sunnah. Kenapa? Karena menjaga pendapat orang lah. Kalau kita bisa begitu Pak, insya Allah damai kita hidup. Ya, nggak menyalahkan orang, damai aja pendapat silakan. Itu. Jadi menjaga toleransi. Harus dijaga toleransi. Jangan menyalah-nyalahkan orang itu punya dalil. Ya, orang itu punya dalil, punya argumentasi. Cukup sampai di sini Pak. Udah isya ya. Udah isya. Padahal masih ada kan itu masih terakhir gitu. Nomor mana? Satu lagi. Iya. Satu lagi disisain. Mudah-mudahan kita diberikan sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa ditemukan lagi di bulan yang akan datang. Di pekan kedua yang akan datang pembahasan kita masih tetap yaitu pembahasan kitab fikih. Ya mudah-mudahan kita istiqomah di dalam majelis ilmu. Itu saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عورتي وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة جهاد أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين رب اسمع فضلا وجودا منا إسلام منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صل وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد قص السحب والحمد لله بالبدء والثناء. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.